Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami sangat bahagia dan senang berjumpa dengan Anda dalam acara indahnya Ramadan membersihkan jiwa. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema puasa Ramadan dan pendidikan keluarga. Pendidikan di dalam keluarga adalah hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena pendidikan dalam keluarga adalah madrasatul ula, yaitu lembaga pendidikan yang pertama dan yang paling menentukan. Bahkan apabila di dalam keluarga itu baik, insya Allah keluarga itulah yang kemudian mencerminkan kepada masyarakat yang lebih luas, baik dia ke tetangga, sedesa, sekabupaten, bahkan satu negara. Artinya apa? Dengan baik di dalam pendidikan keluarga, insya Allah akan baik semua. Pada hari ini kita telah menghadirkan narasumber yang sangat lengkap. Kenapa lengkap? Beliau adalah seorang umara, ilmuwan, praktisi yang barangkali sudah tidak lain lagi di benak seluruh pendengar di masyarakat kita di Sumatera Utara. Kita panggilkan Bapak Dr. Dedi Iskandar Batubara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah anggota DPD Sumatera Utara, bahkan suara terbanyak di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan Ketua Al-Jamiatul Wasliyah yang juga sebagai ilmuwan dan tokoh agama yang ceramah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun demikian, untuk mengambil berkah dari acara ini, lebih dulu kita mendengar dan menyimak ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori kita, yaitu Mat Kasat SPDI, yang akan membacakan surat At-Tahrim ayat 6. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan Bersihkan Jiwa. Langsung saja kita jumpai dan kita dengar penjelasan narasumber kita pada hari ini. Pak Ustadz, Yap. tema kita adalah puasa Ramadan dan pendidikan keluarga. Ada dua variabel penting barangkali bagaimana kita membahas dan membicarakan puasa ini menjadi berdaya guna terhadap pendidikan keluarga. Dan sebaliknya, bagaimana pendidikan keluarga ini ditanamkan nilai-nilai puasa. Mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Saya tentu saja melihat tema yang disajikan ini, Ya, kalau merujuk pada konteks usia, agak sedikit khawatir saya kalau kemudian nanti membandingkan dengan orang yang usia berkeluarganya barangkali lebih lama dari saya gitu. Iya. Tapi paling tidak saya kira Islam ini kan agama yang paripurna. Ketika seseorang sudah melafalkan dirinya untuk menjadi pemimpin keluarga, maka pada saat yang sama dia mesti bisa bertanggung jawab tidak hanya pada dirinya, tapi pada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk istri dan anak-anaknya. Pertama saya ingin memulainya bahwa hubungan baik dalam keluarga, baik suami dengan istri, istri dengan suami, pun suami dengan anak-anak, ini adalah bagian dari pekerjaan amal soleh. Ya. Karena perspektif kita soal mengerjakan kebaikan itu tidak boleh terbatas pada hal-hal yang kita anggap rutinitas biasa. Contoh misalkan seperti sholat 5 kali sehari semalam. Ya. Oke, itu benar adalah amal kebaikan. Itu amal soleh dan sudah wajib kita kerjakan rutin setiap hari. Tapi hal-hal yang sifatnya seperti berbuat baik kepada orang, termasuk berbuat baik kepada istri dan anak-anak, itu juga amal soleh sesungguhnya. Ya. Itu juga pekerjaan baik. Itu juga sedekah sesungguhnya, dalam perspektif yang lebih luas. Tentu pada posisi sebagai seorang imam dalam keluarga, posisi suami menurut saya punya peran yang sangat penting dan strategis untuk membangun pondasi keluarga yang baik. Dari keluarga yang baik itulah kemudian kita bisa berharap ke depan akan muncul lingkungan yang baik. Ya. Seterusnya, lingkungan yang baik itu akan melahirkan bangsa dan negara yang baik. Jadi sesungguhnya pendidikan pertama untuk membangun sebuah bangsa beradab dan berjaya menurut saya, itu adalah menyiapkan pondasi keluarganya. Ya. Karenanya saya kira memang sejak awal agama menuntun kita untuk mulai dari proses memilih calon pendamping hidup itu dengan kriteria yang sangat ketat. Ya. Ketat dalam artian bahwa tidak boleh asal pilih. Ya. Kita mesti melihat aspek nasabnya, kita mesti melihat aspek keturunannya, pendidikannya, bahkan paras dan hartanya juga menjadi salah satu variabel yang tidak boleh luput untuk kita jadikan sebagai bahan dasar kita memilih orang yang akan mendampingi hidup kita. Dari sini saya kira kita akan memulai. Ketika seorang laki-laki kemudian memutuskan seorang perempuan untuk menjadi istrinya, maka pada saat yang sama sesungguhnya dia sudah mulai membangun, mendesain sebuah rumah tangga seperti yang dibayangkan rumah tangganya Rasulullah, rumah tangganya para anbiya dan lain sebagainya. Ketika proses memilih itu kemudian sampai pada titik yang oleh Allah ditakdirkan si Allah orangnya,
maka pada fase berikutnya dua orang yang bertemu dengan ragam perbedaan ini harus meramu perbedaan itu menjadi sebuah langkah yang sama. Agar derap mereka menuju visi besar membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah dengan zuriat yang kemudian bisa diharapkan melanjutkan generasi perjuangan selanjutnya itu betul-betul bisa sesuai. Saya kira itulah kesempurnaan agama ini menuntun kita dari semua proses, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Karenanya benar kalau kemudian agama ini menjadi penyempurna. Dia menjadi penyempurna dari seluruh agama yang pernah diturunkan sebelumnya. Ketika masa lalu barangkali orang boleh menikahi perempuan dalam jumlah tak terbatas, unlimited. Kapanpun dia mau, dimanapun, dalam posisi apapun. Kadang-kadang sangat tidak terhormat dan seterusnya. Tapi kemudian Islam menuntun dan memberikan arah yang lebih jelas. Bahwa kau hanya dibolehkan untuk menikahi perempuan dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh agama ini. Kenapa itu mesti menjadi perhatian kita semua? Mari kita ingat peringatan Allah dalam Al-Quran yang mencoba mengingatkan kita untuk dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, itu tetap melahirkan kader-kader terbaik. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Tugasmu itu bukan hanya sekedar melahirkan anak, enggak. Tapi tugasmu adalah menyiapkan generasi terbaik. Generasi terbaik itu hanya bisa dilahirkan dari rumah tangga terbaik. Dari istri terbaik, dari suami terbaik. Kenapa? Karena kalau generasi yang lahir ini kemudian adalah generasi yang lemah, generasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan era perkembangan. Saya kira memang dari masa ke masa kita punya tetap perbedaan. Perbedaan siklus hidup, ya. Tapi menurut saya tantangan yang berbeda itu sesungguhnya harus dimaknai bahwa kita mesti mempersiapkan. Jadi kalau zaman dulu barangkali kita sebagai orang tua nggak perlu tahu kali kita soal teknologi misalkan, nggak perlu kali kita tahu. Sekarang harus ada. Sekarang harus tahu. Iya, baik Pak Ustadz. Ada satu persoalan, mungkin Pak Ustadz. Saya dan mungkin pemirsa sangat paham bahwa keluarga itu lebih awal sudah harus dipersiapkan, mulai dari pemilihan jodoh misalnya. Tapi kan semua memiliki kelemahan dan kealfaan. Ternyata setelah dipilih ada yang salah Pak Ustadz. Misalkan yang pikirannya nggak cerewet, ternyata cerewet. Kemudian ternyata banyak masalah gitu. Lalu bagaimana kemudian puasa ini bisa membuat ini menjadi baik dan apa yang harus dilakukan gitu maksudnya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ternyata kita harus pending dulu sementara, Soaimin dan Soaimat. Sebelum kita lanjutkan lebih dulu kita simak pesan-pesan berikut ini. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Bekerja adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan.
Puasa juga kewajiban bagi umat Islam untuk meraih kemenangan. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Jaga kesehatan selama bulan puasa. Selalu jauhi narkoba. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, terima kasih masih tetap bersama Indahnya Ramadan. Langsung saja kita dengarkan penjelasan Pak Ustadz. Tadi ya, masih terputus Pak Ustadz. Soal bagaimana rumah tangga yang menghadapi persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan anak, persoalan keluarga dan lain, masih ternyata terjadi carut marut. Ini bagaimana puasa memodifikasi dan memperbaiki ini? Silakan Pak Ustadz. Jadi kalau saya melihat puasa ini, Ramadan ini, inilah skenario Allah sesungguhnya untuk menyiapkan kita dalam 1 bulan proses training dan pendidikan ini untuk kemudian itu kita terapkan pada 11 bulan berikutnya. Tentu selama 11 bulan sebelumnya boleh bisa dibilang tingkat kesibukan orang yang barangkali bekerja mungkin di wilayah perkotaan kita cerita dulu. Pertemuan antara suami, istri komplit dengan anak-anak itu boleh jadi 1 minggu sekali pun sangat sulit terjadi. Tapi kemudian Ramadan itu membangun waktu bersama, di mana sahur kemudian seluruhnya pasti bertemu. Kalaupun berbukanya tidak bertemu, tapi pasti akan ada waktu di mana sahur mereka pasti akan ketemu. Ini kan proses pembiasaan sesungguhnya. Jadi rutinitas Ramadan itu dari mulai sahur sampai kemudian kita tidur malam itu kan proses pembiasaan. Kita dibangunkan untuk lebih awal dan lebih cepat karena ada proses sahur di mana kemudian ada interaksi antara keluarga di situ terjadi. Yang sebelumnya barangkali nggak pernah terjadi dalam proses subuh-subuh kita makan bersama. Selanjutnya barangkali ada waktu untuk pergi sholat bersama-sama ke masjid, berjalan bersama. Yang jangan-jangan selama hari ini pun itu jarang sekali untuk kita lakukan. Sampai kemudian ketika waktu berbuka tiba, sebagian besar di antara kita tentu akan merasa lebih nyaman untuk bisa berbuka bersama keluarga di rumah. Lagi-lagi kita disiapkan waktu. Proses waktu yang disiapkan oleh Allah lewat Ramadan ini kan diharapkan pasca Ramadan ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Akan menjadi habit baru. Di mana kemudian keluarga itu harus tetap menyiapkan waktu. Kalau istilah kita sekarang ini quality time namanya. Waktu yang berkualitas antara satu keluarga di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Selain dari Ustaz, pengaturan ataupun dimensi waktu, mungkin bagaimana dilihat dari dimensi kedisiplinan yang dibangun dalam puasa itu sendiri dengan rumah tangga yang dibangun. Nah, ini mungkin bisa disorotin ya Pak Ustaz. Memang kalau perspektif Ramadan ini saya kira ini komprehensif ini. Sangat komprehensif perspektif Ramadan ini. Disiplin udah pasti. Begitu azan nggak ada cerita. Udah kita mesti segera masuk waktu. Begitu sirine sahur berbunyi maka stop, berhenti makan. Begitu sirine berbunyi buka, kita harus segera berbuka. Disiplin kemudian dibangun. Dan kita berharap pasca itu kemudian menjadi habit baru keluar kita dari Ramadan. Ada disiplin baru di tengah-tengah keluarga kita yang terbangun. Disiplin terhadap waktu sholat misalkan. Yang selama hari ini barangkali kita abai. Atau bahkan kali serendah-rendahnya lalai lah ya. Dan menganggap bahwa karena waktu dan intervalnya masih panjang ya sudah nanti tunda-tunda dan lain sebagainya. Allah tawarkan janji dan balasan yang sesungguhnya kalau boleh dihitung secara matematika ini unlimited yang ingin Allah berikan kepada kita. Balasan-balasan kebaikan itu. Ini sebagai motivasi untuk kita agar kita bisa sholat lebih tepat waktu. Kenapa? Karena sholat tepat waktu itu kebaikan. Kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga, itu juga kebaikan. Karena dalam proses berkumpul itu, tentu akan ada pertanyaan yang disampaikan anak kepada kita, kita pun bertanya kepada anak. Proses interaksi kita, di mana ada cinta yang mengalir itu juga kebaikan. Di mana istri kemudian menyiapkan makanan dan seterusnya untuk bahan sahur dan berbuka kita. Di setiap menu yang dia sajikan, itu juga kebaikan. Coba bayangkan 24 jam, Allah menyiapkan kebaikan demi kebaikan, sepanjang waktu untuk kita, mendisiplinkan kita untuk bisa taat pada waktu sholat, mendisiplinkan kita untuk bisa bersama-sama. Saya kira
masing-masing rumah tangga, saya berharap kita punya kalender sebetulnya, Iya. atau punya kurikulum. Ya. Jadi pagi itu jadwalnya misalkan ba'da subuh adalah tilawah, kemudian duhanya dipersiapkan sebaik mungkin supaya interval antara jam 7 itu sampai dengan ke jam 11 itu bisa kita isi dengan duha. Kalaupun Ya. tidak bisa di rumah, tentu di tempat bekerja. Anak-anak juga kita bantu, kita bimbing untuk membiasakan diri Ya. dalam praktek-praktek ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga rutinitas yang lazim kita lakukan selama 1 bulan ini akan membawa kita pada proses kebiasaan untuk 11 bulan berikutnya. Ini saya kira yang diharapkan dari Ramadan itu membangun Yap. banyak hal. Banyak hal. Banyak hal. Tapi penjelasan Ustadz sepertinya masih harus kita tarik Ya. lagi bagaimana puasa itu membentuk kepada masyarakat yang lebih bawah lagi. Tadi mungkin masyarakat kaya perkotaan, Ya. mungkin hanya persoalan pembagian waktu karena Ya, ya, persoalan cari makan tidak begitu sulit gitu. Tapi bagaimana ini puasa kepada keluarga yang agak sulit, persoalan kerja, dan mungkin bisa dibahas setelah Ya. berikutnya Pak Ustadz. Ya. Kita putus dulu. Soimin dan Soimat, lebih dulu kita simak kombrek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudaraku sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Soimin dan Soimat, rahimakumullah. Terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan, bersihkan jiwa. Langsung saja kita dengan narasumber yang cukup mumpuni pada hari ini. Ustadz, tadi sepertinya puasa itu masih menyentuh, penjelasannya maksudnya, masih menyentuh persoalan-persoalan kaya perkotaan atau paling tidak yang memiliki pekerjaan yang agak bagus, rezekinya bagus, dan sehingga pengaturan waktu lebih gampang gitu. Nah, bagaimana puasa ini membangun karakter keluarga, misalkan yang setengah hari memang persoalan rezeki yang agak mampet, persoalan keluarga yang banyak sakit ternyata uang nggak ada. Nah, bagaimana ini puasa ini menempa menjadi keluarga yang mantep dan sakinah mawaddah warahmah, kira-kira begitu, Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Output dari puasa ini kan orang bertakwa. Orang bertakwa itu tentu orang yang dekat dengan Allah, orang yang menjalankan perintah Allah dan orang yang meninggalkan larangan Allah. Orang yang bertakwa ini kemudian Allah janjikan dalam surah At-Tolak itu, kalau kau puasamu benar, kalau sholatmu benar, ibadahmu benar, kau meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain. Kau baca kitab sucinya, kau hafal bahkan barangkali, kau ikuti seluruh sunnah-sunnah nabinya, maka semua amal soleh yang kau kerjakan itu akan membawamu kepada orang yang bertakwa, dan karena kau telah bertakwa, maka Allah akan siapkan jalan keluar terhadap semua solusi, semua persoalan kehidupanmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di antara kita ini tentu
punya beban hidup yang beda-beda. Pasti semua punya beban hidup. Punya beban hidup. Ada yang beban hidupnya barangkali dalam perspektif dia itu sangat berat. Ya. Tapi dalam sudut pandang orang lain biasa saja. Ya. Pun bisa sebaliknya begitu. Ya. Dalam menyikapi beban yang terkadang menurut kita serba berat ini, sandaran pertama kita cuma Allah menurut saya. Ya. Kita nggak punya sandaran lain untuk tempat mengadu. Kalaupun ada makhluk sebagai tempat kita mengadu, itu hanya sebagai alat bantu saja. Ya. Karena sesungguhnya pengharapan kita kan tetap kepada Allah. Ya. Puasa ini kita kan dilatih untuk berlapar-lapar. Ya. Kita dipaksa untuk kemudian meninggalkan dan tidak memakan yang halal, meskipun itu boleh kita makan di luar Ramadan. Tapi hari ini kita dipandu dan dituntun untuk kau tinggalkan dan jangan kau dekati, meskipun itu halal. Ya. Kita dibentuk untuk menjadi orang yang mampu menahan diri, menahan syahwat kita, menahan nafsu makan kita, padahal kita sudah dalam posisi kelaparan. Apa yang diharapkan dari sini? Lahir orang yang bertakwa. Janji Allah, kalau sudah bertakwa, jalan keluar terhadap persoalan hidupmu akan kusiapkan. Ya. Cuma memang kadang-kadang kita juga mesti bisa melihat cara Allah memberikan jalan keluar ini tentu tidak seperti bayangan kita. Ya. Allah melihat keluarga ini kalau punya problem dan punya masalah, kadang-kadang tidak dia berikan jalan keluar sesuai dengan keinginan kita. Ya. Karena Allah sedang mempersiapkan jalan keluar lain yang lebih baik sesungguhnya untuk itu. Ya. Kalau melihat potret kehidupan para keluarga pada zaman dahulu misalkan, kalau ya contohlah misalkan Fir'aun punya istri namanya Asia. Ya. Asia hidup bersama dengan Fir'aun, orang yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi akidah Asia nggak pernah goyah. Ya. Dia tetap yakin bahwa meskipun statusnya sebagai istri Fir'aun, tapi dia tetap meyakini bahwa hanya Allah Tuhannya. Ya. Tak goyah imannya gitu. Dalam keluarga juga menurut saya begitu. Ramadan ini. Atau mungkin bisa dijelaskan persoalan keluarga Nabi Ayub misalnya. Keluarga. Bagaimana kemudian apa namanya sebaliknya posisinya? Ya. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ayub ya. Istri-istrinya yang durhaka dan suami-suaminya para nabi. Ya. Tapi mereka juga setia mendampingi. Ya. Ada yang setia kemudian tapi memang yang durhaka juga kayak Nabi Nuh istrinya durhaka, Nabi Lut durhaka. Nabi Ayub istrinya mendampingi. Sampai bahkan pada posisi yang menderita semenderitanya. Saya kira kalau membaca cerita itu dalam Sirah Nabawiyah, kita akan mungkin kita temukan hari ini ada seorang perempuan sekuat itu ya. Tapi pastinya Ustaz bahwa puasa ini tidak ada urusan dengan orang kaya, orang miskin, orang atas, orang bawah, pasti harus membawa berkah terhadap keluarga gitu Pak Ustaz. Saya setuju untuk statement itu. Karena apa namanya? Pertama, balasan puasa ini Allah janjikan kepada semuanya. Tidak memilih kasta dan tidak memilih sekat. Dan hanya Allah yang berhak memberikan balasan. Kan nggak ada nih kriteria kalau dapat balasan surga itu orang kaya surganya yang ini, yang tidak kaya surganya yang ini, enggak ada. Allah futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, itu berlaku untuk semua. Tergantung ketakwaan. Tergantung ketakwaan. Baik Pak Ustaz. Luar biasa. Baik, mungkin nanti kita akan bicara Pak Ustaz supaya lebih berdaya guna puasa ini dan Ramadan ini. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Karena Bapak tadi sudah cerita tentang hanya persoalan rutinitas akhirnya nanti tidak membawa dampak. Tapi sebelum dijelaskan Pak Ustaz, kita putus dulu. Shaimin dan Shaimat, sebelum kita lanjutkan dialog ini, lebih dulu kita dengarkan pesan-pesan kombrek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang.
PKB Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan Bersihkan Jiwa. Langsung saja kita jumpai narasumber kita pada hari ini. Ustaz, kalau kita berbicara tentang puasa, tentunya ada tingkatan. Ada, kalau menurut Imam Al-Ghazali ada tingkatan. Ada umum, ada khusus, ada khawasul khusus, gitu. Khusus yang lebih khusus. Tentunya ada peringkat, supaya peringkat yang paling tinggi kita dapatkan ataupun tidak terjebak dengan rutinitas. Apa yang harus kita lakukan dalam puasa ini dalam pembentukan keluarga ini, Pak Ustaz? Silakan Pak Ustaz. Iya. Saya ingin menyampaikan ke kita, puasa ini kan bagian dari amal soleh kita. Ya. Yang Allah siapkan waktunya 30 hari selama Ramadan, 29 atau 30 hari, Ya. selama 1 bulan penuh. Dengan kita mengerjakan puasa sebaik mungkin, memenuhi seluruh ketentuan syarat rukunnya, ya, maka kita berharap puasa ini kemudian akan melahirkan orang-orang terbaik, lulusan-lulusan terbaik, keluarga-keluarga terbaik. Tapi ingat, karena ini adalah pekerjaan baik, di luar yang Allah janjikan seperti yang lazim kita dengarkan itu, bahwa ini akan menjadi orang bertakwa, ternyata Allah juga menjanjikan banyak bonus lebih dari situ. Lebih, Ustaz. Contoh misalkan seperti yang Allah sampaikan dalam surah Maryam ayat 96, bahwa orang yang secara rutin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik itu, mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di hati mereka. Jadi kalau kita bisa menjaga puasa ini dengan baik, maka akan tumbuh benih-benih cinta kasih sayang di hati kita. Dan itulah yang kemudian akan membangun suasana baru dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Masyarakat yang penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, dalam surah An-Nahl ayat 97 juga Allah menyebutkan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Jadi ada balasan kehidupan yang lebih baik Allah janjikan. Puasa ini kemudian kalau kita lakukan dengan imanan wahtisaban, maka Allah menjanjikan kehidupan yang lebih baik dari apa yang ada hari ini. Dan kita mesti meyakini, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mungkir dari janji-janjinya. Yang sering juga kita dengar, Allah akan berikan balasan pahala yang besar. Bahkan kalau sunat di luar puasa, di luar Ramadan, setara dengan wajib. Yang wajib dilipat gandakan 10 bahkan 70 kali lipat. Ini tawaran konkret yang Allah berikan. Seperti yang dalam surah Al-An'am ayat 160. Siapa yang berbuat baik mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan siapa yang berbuat jahat juga dibalas seimbang dengan kejahatannya. Dan mereka tidak sedikit pun dirugikan. Jadi ada tawaran tidak ada yang sedikit yang hilang. Tidak ada yang dari hilang. yang kita buat. Benar. Allah akan balas. Allah akan balas. Tapi kita mungkin soroti dulu nih Pak Ustadz. Ada mungkin perlu di-sharing kepada pemirsa bahwa kehidupan yang lebih baik itu sering dikaitkan dengan kekayaan materi. Artinya begini, saya puasa tapi kehidupan kok begini-begini saja. Kemudian saya sholat, tapi ya boro-boro mau mobil Alphard, baca Al-Fatihah pun agak sudah payah gitu. Artinya tetap juga secara materi tidak terdongkrak dia lihat. Lalu apa ukuran yang lain misalkan? Apakah memang ada ukuran-ukuran yang lebih baik itu seperti sehat atau bagaimana? Silakan Pak Ustadz. Ukuran kemuliaan itu kan bukan pada jabatan, bukan pada harta, bukan pada pendapatan, penghasilan, gaji, dan seterusnya. Enggak.
Orang mungkin boleh jadi punya gaji dan penghasilan besar, tapi sakit. Jadi gaji dan penghasilan itu lebih banyak dipergunakan untuk biaya berobat. Sementara ada orang barangkali yang penghasilannya pas-pasan, pengeluarannya memang tidak banyak, kondisinya sehat walafiat. Mungkin barangkali sepanjang hidupnya jangan-jangan nggak pernah dia berobat ke puskesmas sekalipun. Jadi kalau diasumsikan bahwa balasan ganjaran Allah itu dalam bentuk materi saja, maka kita keliru menilai rezeki Allah itu. Karena rezeki itu sesungguhnya adalah bukan hanya kita, keluarga kita yang dalam kondisi sehat walafiat, Allah berikan kebaikan, kemudian pendidikannya lancar-lancar saja, walaupun sekolahnya barangkali hanya di pedesaan, sudah hidupnya rukun damai, nggak pernah punya masalah. Anak dengan orang tua akur, orang tua dengan menantu rukun, tidak pernah punya masalah, itu rezeki. Orang diberikan barangkali. Coba kalau kita lihat potret kehidupan para selebriti lah misalkan di atas sana. Hartanya luar biasa banyak. Tapi tiba-tiba kita dengar dalam berita masuk penjara gara-gara narkoba. Ini nggak ada keberkahan dalam harta banyaknya. Sementara orang tua kita yang tinggal di kampung sana, kerjanya cuma paling-paling bersawah saja. Sawah pun paling sepetak 2 petak, cukup hanya untuk makan saja. Dan anaknya 10, Pak. Anaknya 10, tapi nggak pernah sakit, sehat, dia tenang, ibadahnya lancar, sholat 5 waktunya terjaga. Anaknya sarjana semua. Anaknya sarjana semua. Luar biasa. Saya ingin sebutkan bahwa rezeki itu kita bisa diberikan Allah saja, kesempatan sholat 5 waktu sehari semalam, tidak terlambat, on time dan berjamaah, itu rezeki. Subhanallah. Dan belum tentu orang yang tinggal di perkotaan bisa menjaga yang 5 waktu ini. Saya sendiri mohon maaf. Kadang-kadang kalau saya lagi pulang dari DPR, pulang dari kantor ke rumah di Tangerang, kadang-kadang kan unpredictable ini. Bisa-bisa saya nggak dapat saya maghrib berjamaah. Terpaksa saya harus maghribnya itu kadang-kadang lewat dari 6:30. Sudah dekat-dekat kisah. Kenapa? Karena masuk jalan tol, nunggu rest area, macetnya setengah mati. Kita baru bisa ketemu di situ di ujung waktu. Tentu rezeki saya untuk bisa menikmati sajian Allah, sholat di awal waktu itu nggak dapat saya gitu. Atau mungkin saja ini peristiwa Nabi Adam dengan Siti Hawanya, Pak Ustadz, karena terdoktrin ataupun terdikte oleh kekuatan materi sehingga jatuh dari pangkat dan jabatannya. Atau mungkin jadi, Pak Ustadz. Dalam kehidupan ini mungkin bisa ditafsirkan bagaimana persoalan puasa ini mengikis itu, hal-hal yang sifatnya materi itu, Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Ustadz. Dengan kita latihan nggak makan 1 harian, berarti kita kan latihan untuk mengosongkan perut ini. Mengosongkan perut. Sebanyak apapun materi yang kita kejar, ujung-ujungnya kan perut yang sejengkal ini yang akan kita isi. Sebanyak apapun yang kita cari, yang ini tetap nggak boleh lapar. Latihan lapar ini sebetulnya, ini kan ngajarin kita bahwa kau cari yang secukupnya saja. Nggak usah berlebih-lebihan. Karena yang berlebih itu pun, tak bisa juga kau makan semuanya. Tak bisa juga kau nikmati semuanya. Yang penting, yang kau peroleh itu kau syukuri, dan kalau ada hak orang lain di situ, kau keluarkan cepat. Jangan kau simpan, karena itu bukan milikmu sepenuhnya gitu. Pada posisi inilah sesungguhnya puasa ini ingin ngajarin kita semua untuk tetap qanaah. Untuk tetap baik, Pak Ustadz. Ternyata mengajari kita untuk tidak terdikte oleh materi. Benar. Supaya makan secukupnya. Kalau nanti makan terlalu banyak, penyakit gula, Pak Ustadz. Penyakit gula. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak Ustadz. Sedikit lagi waktu kita. Soimun dan Soimat, sebelum kita lanjutkan dialog ini lebih dulu, kita simak kombrek berikut ini. bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah
Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Sahapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan Bersihkan Jiwa. Langsung saja kita dengan narasumber kita pada hari ini. Pak Ustadz, tadi masih terputus tentang bagaimana puasa ini memberikan dan menjanjikan kebahagiaan ataupun fadilah-fadilah yang lebih konkret lagi. Mungkin bisa lebih ditambah lagi itemnya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya. Perintah mengerjakan kebaikan itu, ya, Allah jawab langsung dengan balasannya. Ya. Salah satunya seperti yang disebutkan dalam surah An-Nur. Kalau kau berbuat baik kepada Allah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Ya. Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Konkret loh. Ya, konkret. Konkret. Kan yang berpuasa ini pasti orang beriman ini. Ya. Gak mungkin gak orang beriman yang berpuasa ini. Kalau tidak beriman, putus jam 10 Pak. Putus jam 10. Ya. Karena dia beriman, kemudian dia mengisi Ramadan ini dengan kebaikan demi kebaikan, maka Allah janjikan, kalau kau pun ingin punya kekuasaan ke depan, kalau kau ingin berkuasa, maka kerjakan kerjaan baik ini. Apa kerjaan baik itu? Puasa salah satunya. Makanya setelah 30 hari Ramadan ini misalkan, setelah ini, tentulah kita akan sangat terbiasa di luar Ramadan puasa Senin dan Kamis misalkan. Senin, Kamis. Ini kan menjadi rutinitas berikutnya yang harus kita budayakan. Ya. Pasca kita latihan 1 bulan penuh ini. Janji Allah ini pasti, nggak mungkin nggak. Dan intinya imsak, Pak Ustaz. Harus mampu menahan. Ya, bagaimana implikasinya dengan kekuasaan ataupun misalkan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Silakan Pak Ustaz. Imsak itu menahan. Iya. Kita ini mesti bisa tahan diri. Iya. Kalau punya kekuasaan di tangan, maka gunakan kekuasaan untuk kemaslahatan. Ya. Dan tahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa melanggar ketentuan agama, ketentuan negara, ketentuan perundang-undangan. Begitu, tahan diri dari situ. Jadi, kalau kita nggak mampu menahan diri, berarti puasa kita masih gagal. Ya. Kalau kita mampu menahan untuk tidak makan dan minum selama 12 jam, kurang lebih 13 jam barangkali, wah, kenapa kita nggak mampu untuk menahan diri tidak dekat dengan maksiat, menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi puasa ini itu membentuk kekuasaan dan kekuasaan itu juga harus berpuasa. Harus berpuasa. Ya, baik. Itu yang menarik tuh. Jadi ternyata kita tidak lama lagi sudah akan sampai ke kesimpulan ini Bapak, penghujung waktu ini Pak Ustadz. Mungkin ada kita mulai dari persoalan-persoalan yang kita bahas tadi menjadi beberapa poin penting Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Benarlah apa yang disampaikan oleh hadis Nabi kayak itu namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Ya. Jadi kalau membayangkan rumah seperti surga itu berarti rumah yang diisi dengan beragam kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Rumah yang lebih luas itu lingkungan kita, lingkunganku surgaku. Berikutnya lagi negaraku surgaku. Ya. Makanya kalau kemudian komitmen berpuasa itu dengan segala ragam aturannya mampu kita membentengi diri untuk tidak batal puasanya, diterapkan di keluarga, lahirlah keluarga berkualitas. Berikutnya lahir kelompok masyarakat berkualitas. Selanjutnya lagi tentu bangsa yang berkualitas. Jadi baiti jannati itu sesungguhnya adalah fundamen awal di mana kemudian kita ingin menciptakan negaraku sebagai surgaku. Di mana yang ada di situ adalah kesejahteraan, kenikmatan, kebahagiaan, keadilan, tidak ada kezoliman, tidak ada pembunuhan, tidak ada pembantaian, tidak ada kebencian. Ya. Karena kalau keluarganya sudah jannah, berarti kan semuanya cinta dan kasih sayang. Ya. Semuanya kebahagiaan. Ya. Ke atasnya tentu saja, negaranya pun pasti begitu, yang ada keadilan. Ya. Tidak akan kita temui lagi perbuatan-perbuatan yang menyakiti atau menghilangkan nyawa orang lain secara
tidak benar misalkan. Tidak akan kita temui lagi barangkali penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara misalkan dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan dan seterusnya, kira-kira begitu. Ya. Konsep Baiti Jannati saya kira tidak sebatas hanya rumah kita, tapi mesti dipahami sebagai konsep kita bernegara dan berbangsa juga. Ya, tapi tentunya Pak Ustadz, karena ini termasuk segmen terakhir, mungkin bisa dijelaskan lagi item-item yang harus dijadikan kebahagiaan yang harus kita ciptakan dalam sebuah keluarga itu, yang kemudian nanti berimplikasi terhadap rumah tangga yang lain ataupun keluarga yang lain ataupun satu bangsa seperti istilah Pak Ustadz. Iya. Mungkin ada tips tertentu lagi untuk menciptakan itu. Ini silakan Pak Ustadz. Tipsnya pertama saya kira kita mesti tahu ilmunya. Iya. Jadi ilmu berkeluarga ini kan kita mesti tahu nih. Iya, iya. Termasuk juga ilmu bernegara kita mesti tahu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah keluarganya pasti rukun, aman, damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian nawaitunya mesti karena Allah. Ya. Mesti ikhlas. Sama ketika puasa ini juga karena iman dan keikhlasan. Ya. Jadi kalau sudah ikhlas, ya nggak akan ada beban. Mau apapun yang diberikan Allah, dia pasti akan terima karena dia sudah ikhlas dengan segala konsekuensinya. Berikutnya saya kira panduannya mesti kita pegang. Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan pendapat para ulama itu panduan kita. Ya. Dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, bernegara. Panduan itu mesti kita pegang. Jangan lepaskan panduannya. Ya. Panduan ini kan map kita ini. Ya, map. Kalau mapnya nyasar, berarti kita akan sesat lagi menyesatkan gitu. Ya. Saya kira itu tips yang ingin saya bagi lah ya. Banyak pesawat dan kapal yang kehilangan kompas, berbahaya di ujungnya. Berbahaya di ujung. Nah mungkin nanti memperbaiki kompas ini supaya semakin mantap, semakin oke. Dijelaskan lagi nih Pak Ustadz. Tapi tentunya harus kita putus dulu di pembicaraan kita sampai di sini. Sohimun dan Sohimat, sebelum kita lanjutkan dialog ini, lebih dulu kita simak komik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudaraku sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang enak mie-nya, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak. Ya. Berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silahkan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Meskipun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Halo pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Bagas, Bang. Oh iya, Bang, silakan, Bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana, Bang? Rapikan aja, Bang. Aku tak sanggup lagi menahan. Aduh.
Bang, pegang bang. Bang, bentar ya bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh bang, buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan, bersihkan jiwa. Sampai ke segmen terakhir, Pak Ustadz. Siap. Sebagai kesimpulan, untuk meningkatkan kualitas keluarga yang sakinah dengan Ramadan ini, mungkin bisa ditambah tipsnya Ustadz, sekitar 1-2 menit Ustadz. Ya, keluarga ini mesti kita bawa dekat dengan Allah. Ya. Harus kita bawa dekat dengan Allah. Cara membawanya tentu, sebagai imam kan kita harus jadi teladan ini bagi anak dan istri kita. Ya. Anak-anak kita yang barangkali itu belum mampu beribadah, mendirikan sholat dengan baik, kita ajari. Ini kesempatan kita mengajari mereka supaya sholatnya bisa sempurna. Ya. Ini juga waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan proses pendidikan kepada anak-anak kita. Bagi mereka barangkali yang masih kecil dan perlu belajar untuk berpuasa, ini waktunya. Ya. Proses pendidikan. Apakah kemudian dengan fase puasa dari mulai setengah hari, 3/4 hari, kemudian full 1 hari, bahkan diberikan barangkali semacam stimulus kalau penuh puasanya akan ada reward yang diberikan, akan ada penghargaan yang diberikan. Apakah dalam bentuk jajan misalkan, yang menyenangkan hati anak-anak lah. Apakah memberi hadiah? Karena bersedekah itu memberi hadiah itu juga sesuatu yang sangat dianjurkan loh, memberi hadiah agar menimbulkan kecintaan dan kasih sayang. Keluarga ini menurut saya sesuatu yang dalam perspektif kita jumlahnya terbatas, tapi sesungguhnya dia adalah muara dari semua keberhasilan. Semua keberhasilan. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Dokter menjadi narasumber kita di Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Ustadz menjadi berkah di kita di Sumatera Utara. Insyaallah. Soimun dan soimat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu. Kesimpulannya adalah bagaimana persoalan puasa ini menjadi hakikatnya imsak, menahan terhadap 11 bulan kemudian. Semua aktivitas kita yang salah harus kita tahan, yang tidak sesuai dengan aturan harus kita tahan. Tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, bahwa di dalam keluarga itu bukan hanya pengetahuan tentang berbuat baik, tetapi perlu adalah pembiasaan, ada penegakan, ada pengawasan. Dari studio, saya Hotmatua Paralihan Harahap dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Adabi. Lebaran ini telah tiba, makanan favorit
Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua, serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat, Covid belum selesai. Selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajulin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini? Ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka, karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini.
segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amana wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan Selamat berbuka puasa. mohon maaf lahir dan batin. Segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qomariyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin.